Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Nisa Nurul dalam program Beja Antara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,0 terjadi di wilayah selatan Yogyakarta pada Jumat 30 Juni malam. Pusat gempa berada pada koordinat 8,63 lintang selatan dan 110,8 bujur timur, atau tepatnya 86 km barat daya Bantul, berlokasi di laut pada kedalaman 67 km. Juni tahun 2023, pukul 19.57 menit 43 detik, gempa tersebut memiliki kekuatan menengah atau kedalaman menengah akibat adanya aktivitas Bantul, Kabupaten Bantul, kemudian di Desa Jetis, jadi Bantul itu daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Tengah. Diperingati di Hari Raya Idul Adha, sebanyak 50 rumah warga di Kelurahan Karanganyar Pantai, Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis 29 Juni, diprediksi sebanyak 100 jiwa terdampak dalam musibah ini dan tidak terdapat korban jiwa. Adapun penyebab pasti kebakaran belum diketahui secara pasti. Si jago merah mengamuk dan melahap rumah-rumah warga yang sedang merayakan Idul Adha di Kelurahan Karanganyar Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis 29 Juni. Api mulai menjalar pukul 10:27 pagi. Sebanyak 35 unit pasukan penyelamatan dan pemadam kebakaran Tarakan dikerahkan. 50 unit rumah hangus termakan si jago merah. Angka ini masih belum dapat dipastikan karena membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran PMK Tarakan, Eko P. Santoso, menjelaskan akses jalan yang sempit menuju lokasi kebakaran sempat menjadi kendala bagi mobil pemadam saat menjangkau titik api. Masyarakat yang berkerumun di sekitar lokasi juga membuat ruang gerak petugas terhambat. Tidak tercatat korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu orang warga dilaporkan luka berat. Di dalam upaya pengendalian kebakaran ini, memang di tahap awal kami mengalami sedikit kesulitan. Yang pertama, lokasi akses jalan memang agak sempit, terutama ketika kita masuk di akses jalan jalur sebelah kanan. Kalau yang jalur utama mengarah kepada jalan perikanan ya, ini relatif jalannya agak luas, namun yang sebelah kanan ini yang apinya juga relatif sangat besar. Mungkin karena jatuh, karena sudah dibawa tadi langsung ke ambulan PMI. Jadi kami menangani yang luka robek ini, nah karena serius kami langsung bawa rujuk ke rumah sakit. Mayoritas rumah warga yang terbakar terbuat dari kayu, sehingga api sangat mudah menyebar. Dibutuhkan waktu 1,5 jam untuk menjinakkan api. Lebih dari 100 warga terdampak musibah ini, sehingga harus mengungsi ke sebuah bangunan sekolah. Dari warga saya sendiri bahwa awalnya kompor 3 kilo yang meledak, tapi ini belum pasti ya, ini perkiraan saja karena ada ledakan tadi. Untuk sementara waktu kami akan mengungsikan di SD 019 untuk saat ini. Jadi kita akan rapat koordinasi langsung di SD 019 dengan BPBD, dengan PMK untuk mempersiapkan tendanya untuk pengungsian
warga kita yang mengalami musibah kebakaran di RT 21 Jembatan Bongko. Estimasi kita kurang lebih 100 jiwa. Karena ada satu rumah 4 kakak di dalam. Pihak penyelamatan dan pemadam kebakaran Tarakan mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar, serta lebih berhati-hati terhadap benda yang memiliki potensi mudah terbakar, terutama saat sibuk memperingati hari-hari besar. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polresta Bogor Kota menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 5,13 kg dan sabu 8,71 gram dari 2 orang tersangka berinisial R 25 tahun sebagai pengedar dan AA 31 tahun bertugas sebagai bandar. Modus pelaku mengedarkan narkotika dengan sistem tempel lalu membungkusnya dengan bungkus permen. Polresta Bogor Kota berhasil meringkus 2 orang tersangka kasus narkotika dengan barang bukti ganja 5,13 kg dan sabu 8,71 gram. Tersangka berinisial R berperan sebagai kurir, sementara AA berperan sebagai bandar. Pelaku melakukan transaksi jual beli dengan menyimpan barang tersebut di suatu tempat yang kemudian diberitahukan kepada pembeli. Pemesanan ini dilakukan melalui media sosial. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pada Rabu 28 Juni mengungkapkan penangkapan pelaku dilakukan di 2 tempat, yaitu di Kampung Parung dan Jalan Sukasari, Kota Bogor. Pemilik ya selalu korban. Dari tersangka yang pertama itu berinisial R ya. Itu diamankan dari pelaku yaitu ganja kemudian dikembangkan ke bandarnya. Selain barang bukti ganja dan sabu, Polresta Bogor Kota mengamankan 1 bungkus plastik permen, 2 telepon genggam, alat timbangan, dan alat pemotong. Setiap transaksi, sang kurir mendapat upah Rp1 juta dari sang bandar. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap total 13 tersangka kasus peredaran narkoba jaringan internasional pada Jumat 30 Juni. Dalam pengungkapan itu, juga turut diamankan barang bukti narkoba berupa 428 kg sabu dan 162.932 butir pil ekstasi. Wilayah Aceh, Riau, dan Bali. Saya persilakan. Sebanyak 13 orang tersangka dari 3 wilayah di Indonesia ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait kasus peredaran narkoba jaringan internasional. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat 30 Juni mengatakan, dari penangkapan itu turut diamankan barang bukti berupa 428 kg sabu dan 162.932 butir pil ekstasi. Agus mengatakan para tersangka tersebut ditangkap dari wilayah seperti Aceh, Riau, dan Bali melalui hasil kerjasama dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan hingga Ditjen Pas Kemenkumham RI sepanjang bulan Juni ini. Para tersangka memiliki modus operandi masing-masing seperti menyelundupkan narkoba dari Malaysia melalui jalur laut perairan Aceh dengan 2 orang tersangka yang berhasil ditangkap. Dari pengungkapan itu, Polri berhasil melakukan pengembangan dan menangkap 1 tersangka berinisial H di Riau. Sementara itu, 10 tersangka lain ditangkap di Bali dengan modus operandi mengirimkan narkotika jenis ekstasi dari Belanda untuk dipasarkan di Indonesia. Kami di dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia, dan ini kerjasama yang sudah kesekian kalinya dan tentunya akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga persilakan untuk
Para tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menggencarkan vaksinasi massal rabies di Desa Adat Kuanji Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung, Bali pada Rabu 28 Juni. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengendalian kasus rabies di Provinsi Bali yang masuk zona merah rabies. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian menggelar vaksinasi massal rabies di Desa Adat Kuanji, Desa Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Rabu 28 Juni. Hal ini demi menekan angka kasus rabies di Pulau Dewata. Sekitar 81 ekor anjing dari desa adat setempat mendapatkan vaksin rabies. Dirjen PKH Nasrullah menjelaskan vaksinasi massal rabies ini juga dilakukan sebagai edukasi sekaligus upaya pengendalian rabies di Bali. Pemerintah Bali menargetkan tahun 2024 tidak ada lagi kasus rabies yang memakan korban dan zero rabies untuk hewan dan manusia pada 2028. Dan kami terus melakukan edukasi agar seluruh masyarakat bisa melakukan memvaksin anjing peliharaannya dan juga sekaligus mengandangkan dan mengikat agar tidak kemana-mana bisa terjangkit oleh anjing-anjing liar yang terjangkit, dan juga jika memang itu terjangkit tidak menggigit ke manusia. Masyarakat setempat pun menyambut positif penyelenggaraan vaksinasi massal rabies di wilayah mereka. Ikut vaksinasi rabies, tujuannya di sini adalah untuk mencegah penularan rabies. Jadi untuk di daerah kami diharapkan dengan adanya vaksinasi ini dapat mengurangi angka penularan rabies di masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat sedikitnya terdapat 19.000 kasus gigitan hewan penular rabies selama periode Januari hingga awal Juni 2023. Akibat gigitan hewan penular rabies tersebut, terdapat 300 kasus positif rabies yang telah menelan 4 korban jiwa. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Stadion Gelora Mandala Mukti Bersatu Kabupaten Bandung Barat pada Kamis 29 Juni. Prabowo mengajak masyarakat untuk memaknai Idul Adha kali ini dengan rela berkorban bagi sesama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias oleh warga di Stadion Gelora Mandala Mukti Bersatu, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 29 Juni. Prabowo bersama tokoh Jawa Barat seperti Taufik Hidayat dan Deddy Mulyadi mengikuti sholat Idul Adha 1444 Hijriah yang diimami oleh Ketua MUI Mandala Mukti, Dadan Sadli. Prabowo mengajak masyarakat untuk memaknai momen Idul Adha kali ini dengan sikap rela berkorban, khususnya bagi masyarakat yang berkekurangan. Saya kira mengingatkan kita ya bahwa kita ini harus berkorban dalam rangka ketaatan kita, keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, bahwa hidup itu pada saatnya kita harus berkorban apa yang paling kita miliki, yang paling berharga, harus rela kita korbankan. Prabowo menuturkan kehadirannya di Mandala Mukti adalah permintaan dari sejumlah warga di Bandung Barat.
Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran berziarah dan menaburkan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Jumat 30 Juni. Kegiatan ini dilakukan menjelang hari ulang tahun ke-77 Bayangkara pada 1 Juli 2023. Menjelang hari ulang tahun ke-77 Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli besok, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berziarah dan menaburkan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat 30 Juni. Dalam keterangannya, Sigit mengatakan ziarah ke makam pahlawan ini rutin dilakukan setiap menjelang Hari Bayangkara untuk mengenang dan menghormati perjuangan dan keteladanan para pahlawan yang gugur dalam membela bangsa dan negara. Ia berharap nilai-nilai keteladanan tersebut bisa memotivasi seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas dan menghadapi tantangan. Kita akan memasuki tahun politik, kita juga harus terus mengawal untuk mewujudkan Indonesia maju, dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu pentingnya mewarisi nilai-nilai semangat untuk menjadi motivasi kita bersama seluruh insan Bayangkara di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut hadir pula sejumlah pejabat utama Markas Besar Polisi Republik Indonesia, para Bayangkari, dan anggota Mabes Polri lainnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Anggaran sebesar 1 miliar rupiah dikucurkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membangun jalan dari Nagari Kayu Aro, Nagari Langlai di Kecamatan Sutra, Sumatera Barat. Sementara untuk jembatan Batu Bala, Pemprov Sumbar saat ini tengah menyusun detail engineering design yang diharapkan pada akhir 2023 ataupun awal 2024 nanti pembangunannya dapat berjalan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun ini mengucurkan anggaran 1 miliar rupiah untuk pembangunan Jalan Provinsi Kayu Aro, Langgai di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran itu seperti dijelaskan Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah usai peninjauan kondisi infrastruktur di Nagari Langgai, Jumat 30 Juni diperuntukkan untuk betonasi sejumlah titik jalan sepanjang 250 meter. Betonasi sepanjang 250 meter ini tidak terpusat pada satu lokasi, akan tetapi dibagi pada beberapa titik yang dinilai kondisi jalan yang ekstrim. Terkait adanya satu unit jembatan yang kondisinya mulai rapuh, Mahyildi menyebut saat ini dalam proses pengurusan DED atau Detail Engineering Design. Berapa titik dan tahun ini lebih kurang 1 miliar untuk anggaran pengacuran itu. Insya Allah besok kita tambah lagi. Nah, kemudian untuk jembatan ini kita buat perencanaan terlebih dahulu karena ini panjang ya bentangannya, ada 140 meter lebih informasi tadi itu. Jadi proses ini butuh kajian dan kemudian juga kajian yang lebih baik. Nah, selain nanti kemudian tahun 2023 atau 2024 ini nanti bisa kajian itu sehingga mungkin tahun saja akan bisa kita pembangunan. Dengan adanya betonasi yang telah berjalan, diharapkan nantinya dapat mempermudah masyarakat, terutama dalam membawa hasil bumi. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Fandi Ugari, Kantor Berita Antara mewartakan.
Kasus rabies kembali meresahkan masyarakat, terlebih setidaknya ada 11 kasus kematian akibat rabies per April 2023. Jika terkena gigitan hewan pembawa rabies, misalnya anjing, langkah-langkah pertolongan pertama berikut ini mesti dilakukan. Ramai kasus rabies yang terjadi belakangan ini memicu kekhawatiran di masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat ada 11 kasus kematian akibat rabies per April 2023. Jumlah kasus gigitan hewan pembawa virus rabies tembus di angka 31.000 lebih, beruntung 23.000 kasus diantaranya telah mendapatkan vaksin anti-rabies. Kemenkes menyebut 95% penularan rabies terjadi akibat gigitan anjing dan sebagian kecil lainnya disebabkan gigitan hewan lain seperti kucing, kera, rubah, dan kelelawar. Jika terkena gigitan anjing misalnya, ada langkah cepat yang mesti dilakukan sebagai pencegah penularan. Pertama, segera cuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen dengan air mengalir selama 15 menit. Kedua, gunakan cairan antiseptik pada luka gigitan yang telah dicuci. Ketiga, segera menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat vaksin atau serum anti-rabies. Melapor ke Vaskes secepatnya menjadi penting, mengingat sebagian besar kasus rabies yang berujung kematian terjadi karena terlambat ditangani secara medis. Manusia yang tertular dan hewan pembawa rabies mempunyai gejala yang bisa diamati. Pada manusia, di tahap awal akan mengalami demam, badan lemas, hilang nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala berat, sakit tenggorokan, dan nyeri. Tahap selanjutnya ada rasa kesemutan atau panas di lokasi gigitan, cemas, dan tahap sebelum meninggal dunia biasanya muncul fobia seperti fobia air. Sementara itu, hewan yang terkena rabies bergejala antara lain karakternya menjadi ganas, sulit menelan, lumpuh, mulut terbuka dengan liur keluar secara berlebih. Mereka juga biasanya akan bersembunyi di tempat gelap dan sejuk, ekor melengkung ke arah perut, kejang-kejang, hingga berujung kematian. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. PT Pelni Persero akan memberlakukan penyesuaian tarif tiket untuk kapal penumpang dan perintis mulai 1 Juli. Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro pada Jumat 30 Juni mengatakan, dengan penyesuaian tarif ini sejalan dengan meningkatnya pelayanan fasilitas bagi penumpang. Penyesuaian tarif tiket kapal penumpang dan perintis akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 dan 8 Tahun 2023. Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Yahya Kuncoro saat konferensi pers di kawasan Harbor Bay, Kota Batam, pada Jumat 30 Juni mengatakan, penyesuaian tarif yang dilakukan fokus untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, mulai dari layanan transaksi pembelian tiket, hingga peningkatan kenyamanan fasilitas di atas kapal, seperti pergantian kasur, penambahan jumlah petugas kebersihan, dan pelayan jasa pembersih kamar mandi. Penyesuaian tarif ini karena memang selama 21 tahun ataupun 6 tahun yang lalu itu sudah terjadi inflasi yang sudah cukup lama gitu ya. Sehingga harapannya adalah dari sisi cost structure dari kami sebagai operator itu bisa terbantu dengan adanya penyesuaian tarif. Yang kedua adalah untuk menjaga eksistensi dari operator itu sendiri, karena fungsi dari operator ini adalah penugasan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan ke operator. Penugasan dalam arti kami melayari ruas-ruas yang sifatnya 3TP ya. Saat ini Pelni mengoperasikan 26 kapal penumpang dan 42 trayek kapal perintis. Penyesuaian tarif Pelni tidak berpengaruh terhadap target capaian penumpang, dikarenakan penyesuaian ini telah melalui kajian tentang kemampuan daya beli masyarakat. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, kenaikan terendah sebesar Rp6.000 dengan rute Batam Karimun dan tertinggi sebesar Rp65.000 dengan rute Batam Jakarta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Melempar jumroh merupakan salah satu dari wajib haji dan lanjutan prosesi ibadah haji setelah wukuf di Arafah, mabit dan ambil kerikil di Musdalifah, serta mabit di Mina. Melempar jumroh menjadi simbol permusuhan terhadap setan yang merupakan musuh nyata bagi umat Islam yang beriman. Hari ini jamaah melakukan lempar jumroh untuk hari kedua, yakni melempar jumroh ula, wusta, dan akobah. Sementara pada hari pertama 10 Dzulhijjah yang dilakukan kemarin oleh jamaah haji setelah dilakukan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, dilakukan dengan lempar jumroh akobah. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Ubaidillah Marsan selaku pengamat sosial keagamaan. Assalamualaikum Pak Ubay. Waalaikumsalam. Nah, Pak mungkin bisa dijelaskan terkait dengan apa sih makna dari melempar jumroh sendiri, Pak? Ya, melempar jumroh ini adalah serangkaian lanjutan dari prosesi ibadah haji ya. Selain para jamaah juga bermabit bermalam di Mina, siang harinya itu melanjutkan dengan lemparan jumroh di hari 11 Idul Adha ya. 3 jumroh dilaksanakan pada hari 11 ini adalah jumroh ula, jumroh wusta, dan akobah. Mereka melempar jumroh sebagai simbol terhadap permusuhan terhadap setan ya, karena memang setan ini sebagai musuh nyata bagi umat manusia yang beriman ya. Allah berfirman sesungguhnya setan itu sebagai musuh yang nyata bagi orang-orang beriman. Nah, disinilah jamaah haji secara simbolik menancapkan permusuhan abadi terhadap setan yang memang selalu menggoda manusia, menggiring, menggoda, mempengaruhi manusia ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita lihat semua umat manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkan diri bahwa setan adalah musuh abadi manusia di tiang-tiang Jamarot ini. Saya kira itu. Pemirsa dapat melihat di belakang saya ini terlihat agak lengang karena rata-rata jamaah haji memilih waktu melempar jumroh pada sore dan malam hari, bahkan ada yang melakukan pada saat dini hari. Dari Mina, Arab Saudi, Nur Istifsaroh, kantor berita Antara mewartakan. Yogyakarta kaya akan kuliner warisan leluhur, salah satunya adalah hidangan klasik brongkos. Paduan antara lauk pauk, sayur dengan kuah kental berwarna coklat ini dahulu menjadi sajian hidangan mewah Ritstafel bergaya Indisch yang disukai oleh tuan-tuan Belanda dan merupakan kegemaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika bicara soal kuliner Yogyakarta, biasanya gudeg langsung muncul di kepala. Tetapi mungkin Anda belum tahu kalau masih ada kuliner klasik lain yang sudah lama dinikmati di sana. Namanya brongkos, semacam sup daging yang sudah ada sejak zaman Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Menurut Guru Besar Gastronomi Makanan Tradisional dari Universitas Negeri Yogyakarta Marwati, nama brongkos muncul karena warnanya yang coklat dengan isian daging sapi. Sehingga kala itu orang Belanda menyebutnya brown, yang artinya coklat, dan hos, yang artinya daging. Namun, di lidah orang Jawa pengucapannya berubah menjadi brongkos. Warna coklat ini dihasilkan dari rempah yang khas bernama kluwak, atau ada juga yang menyebutnya gepayang. Kacang merah dan kacang tolo menjadi pelengkap dalam membuat brongkos, yang dikreasikan dengan tambahan tahu dan telur rebus. Untuk brongkos ini sebenarnya bisa juga dari tulang-tulang rusuk, bisa juga dari sandung lamur, Mas. Jadi empuk, sandung lamur itu dari bagian leher sapi. Jadi ada putih-putih tapi bukan lemak itu, tapi empuk. Nah itu membuat legit, membuat gurihnya daging brongkos itu. Mantan Guru Besar Gastronomi Makanan Tradisional dari UGM Yogyakarta, Murdiati Garjito, memaparkan sayur brongkos merupakan hasil kreasi masyarakat Yogyakarta yang memadukan lauk pauk bersantan
dengan sayuran seperti buncis dan kulit melinjo dalam satu masakan. Bahkan, brongkos menjadi salah satu makanan kegemaran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, serta hidangan mewah ristafel bergaya Indisch yang sering disuguhkan kepada tamu-tamu keraton pada masa penjajahan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini oleh ibundanya itu dimasakkan brongkos, tetapi dagingnya itu daging ayam Jawa. Beliau gemar sekali itu. Jadi dari kreativitas masyarakatnya inilah mengapa memperkuat persetujuan brongkos menjadi warisan budaya kuliner dari Yogyakarta. Sebagai bagian dari kekayaan khasanah budaya Indonesia, sayur brongkos menjadi salah satu kuliner Nusantara yang masuk ke dalam buku Mustika Rasa yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 2017, brongkos pun telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.